Hadirin, mohon izin saya ingin menambah sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun waktunya sudah habis. Bahagialah kita sekalian umat Islam di Nusantara dengan datangnya kembali tafsir Al-Jailani, tafsir Quran yang dibuat oleh Sultanul Aulia wa Qutbatul Asfiya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Singkat saja, bagi umat Islam di Nusantara, di Asia Tenggara, sebenarnya makna dalam daripada tafsir, kita lebih populer menyebutnya tafsir Jailani, bukan sesuatu yang baru. Ini yang perlu saya sampaikan. Mungkin banyak yang mengatakan, oh ini telah datang tafsir baru. Bukan. Leluhur kita, para aulia Allah di Nusantara, apakah itu yang disebutkan Wali Songo maupun aulia yang lain, mereka mengolah diri sampai ke tingkat wilayah, sampai kepada tauhid hakiki adalah karena mengamalkan, menggali ilmu hakikat itu. Karena itu dalam kitab-kitab tua, saya ada di pesantren, saya ada beberapa kitab-kitab tua yang sudah berumur 200-300 tahun. Belum lagi waktu itu ada mesin cetak. Orang kalau ingin punya Quran pun harus menulislah. Isi tafsir Al-Jailani itu sudah ada di dalam kitab-kitab leluhur kita. Ini rasanya saya sebagai salah seorang khadim kun kekeluargaan ulama Nusantara ini perlu saya sampaikan. Di Indonesia ini sudah saya sampaikan di semua pulau-pulau besar, dari mulai Sumatera, Lampung sampai Aceh, Banjarmasin sampai Sanggau, Kalimantan, perbatasan Malaysia Timur, dari Makassar sampai Manado, saya sampaikan. Bahagialah bahwa kita sekalian, sekian lama kita ini memperdalam ilmu Al-Quran dengan hormat. Tafsir-tafsir yang sudah datang ke negeri kita ratusan tahun yang lalu, dari mulai tafsir Al-Jalalain 1 jilid 2 juzuk, tafsir Al-Munir, tafsir As-Sawi Al-Jalalain, Jamal Al-Jalalain, tafsir Qurtubi, tafsir Zamakhsyari, dan tafsir-tafsir lainlah yang sampai 4 jilid, 10 jilid, 15 jilid, 20 jilid. Itu sudah banyak di negara kita dengan hormat. Tafsir itu tergantung sang mufassir. Satu kalimat saja dari Al-Quran, andai ditafsirkan oleh orang yang sudah menjadi lautan ilmu, itu boleh menjadi ribuan jilid. Lan tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Saya kira itu saja, ya, sekedar tambahan. Jadi hemat saya sebenarnya leluhur kita dulu sudah menggapai tingkatan hakikat itu. Tetapi karena itu dipandang oleh kaum kafir yang rata-rata mereka juga ahli-ahli ilmu, berbahaya sekali bagi mereka kalau umat Islam bertemu lagi dengan
pendalaman hakikat tauhid seperti itu, lalu mengamalkan lagi ilmu zikir bertarikahnya, dibimbing oleh mursyidnya yang ahli, sehingga kembali muncul lagi ahlul karamah, orang-orang yang dilimpahi karamah, maka rusaklah mereka, hancurlah mereka. Karena itu tafsir seperti ini dihalang terus untuk beredar, ditahan terus sampai buktinya ditemukan di Vatikan. Nah, sekarang izin Allah atas doa kita semua, atas munajat umat Islam di dunia semua, ini ditemukan kembali, dirintis lagi, ditahkik lagi. Bahkan kami menerjemahkan bersama Syed Rahimuddin dan kawan-kawan. Alhamdulillah baru selesai 2 jilid ya. Insya Allah mohon doa mudah-mudahan bisa selesai. Maka nanti kita akan pahamkan. Saya ambilkan contoh sedikit saja. Di Nusantara sudah sangat lama orang kehilangan fahaman tentang roh. Kalau ditanya, Tuan, jelaskan kepada kami tentang roh. Rata-rata menjawab, ya yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi, ruh urusan Tuhan. Manusia tak boleh mempelajari ruh. Seperti begitu tafsirnya. Kenapa Tuhan? Ilmunya cuma sikit. Wa ma utitu min ilmi illa qalila. Ilmu itu seorang sikit. Maaf. Paham yang keliru. Karena dalam ayat itu tak ada koma, tak ada titik. Terjemahan yang menggunakan ilmu tata bahasa dan sastra plus pendalaman ilmu hakikah, insya Allah adalah mereka bertanya orang Quraisy kepadamu, wahai Muhammad, tentang ruh. Jawablah, ruh urusan Tuhanku dan benar-benar kuberikan ilmu ruh kepadamu dalam kadar sedikit. 10 tahun yang lalu saya oleh Allah diberi pahaman tentang itu melalui munajat, melalui zikir, melalui saum bertahun-tahun, mohon maaf. Datanglah tafsir ini. Syekh Muhammad Fadil dibawa oleh beliau ke pesantren kami, ke pondok kami di Sukabumi. Saya katakan kepada beliau, syukran lakum wa bihamdillah subhanahu wa ta'ala qad ja'at min ba'di tafasiri hadhil ayat ma'ani hadhihi tafsir mundu 10 sanawat. Alhamdulillah Syekh, 10 tahun yang lalu sebagian kecil makna ini telah diberikan Allah pada saya, bahwasanya ruh adalah urusan Tuhan dan benar-benar kuberikan ilmu kepadamu serba sedikit. Buktinya dalam Sirrul Asrar disebutkan tentang ruh 4 lapis, yaitu ruh jismani, nurani, sultani, kudsi dan lain sebagainya. Nah, insyaallah bahagialah kita sekalian, alhamdulillah, terutama kepada tuan-tuan guru yang kami hormati, yang hadir maupun yang tak hadir. Doakanlah kami orang-orang yang terus terang bodoh ini, ilmunya sangat terbatas, tapi semangat kami tinggi bahwasanya Islam harus kembali berjaya, bahwasanya Nusantara adalah menjadi pelopor dalam kejayaan Islam di akhir zaman. Yang kedua, sekedar contoh saja, maaf saya minta waktu sedikit ini. Ayat innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kalau di Indonesia hampir menjadi pemahaman merata bahwa ayat itu ayat kematian. Bagaimana di Kelantan? Tak. Kalau ada orang meninggal atau di masjid ada pengumuman, ketahuilah innalillah, oh ada orang mati. Bahkan kalau seorang pensyarah, seorang mubalik, seorang alim berdoa, semoga hadirin yang hadir di sini cepat innalillah, taklah payai innalillah itu mati. Bukalah dalam tafsir Jailani. Ternyata innalillah bukan ayat kematian. Innalillah inna harfu jar nadhamirul mutasil baris walam harfu jar walam turjarah majrur bilam. Innalillah adalah kuat iman. Rajiun adalah kembali kepada Allah. Rajiun adalah kembalikan rohmu yang paling dalam kepada Allah sekarang. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Nah, ini kekeliruan yang sangat mendalam sudah ratusan tahun di Asia Tenggara ini. Perlu kita luruskan agar umat menjadi selamat. Bagaimana Islam akan jaya lagi kalau pemahamannya sedangkal itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.